مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا آمين، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah buka hati kita dengan cahaya iman dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita dengan ilmu yang barakah, dan Allah bimbing nafas kita ketika kita menutup mata terakhir mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Innama ja'ala ad-daral akhirah mahallan li jazai ibadihil mu'minin, li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yurid ayyu'tiyahum, wa li'annahu ajal aqdarahum an ayyujaziyahum bidarin la baqa'a laha. Pada kalam hikmah ini Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari berkata, innama ju'ilat daral akhirah mahallal lil jaza li ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhirat itu adalah sebagai tempat pembalasan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Li'anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yurid ayyu'tiyahum, karena sesungguhnya dunia ini tidaklah cukup untuk tempat apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Wa li'annahu ajalun aqdarahum an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha, karena Allah juga sayang akan memberikan sesuatu yang begitu besar, namun tempat untuk Allah memberikan itu la baqa'a laha adalah tempat yang tidak kekal bagi mereka. Apa makna kalam hikmah ini Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan
akhirat adalah tempat terbaik untuk Allah memberikan balasan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memiliki kebaikan dalam hidupnya. Andaikan kalaupun Allah berikan di dunia ini itu hanya sedikit daripada anugerah Allah yang sesungguhnya dari balasan kebaikan yang kita lakukan. Karena beliau mengatakan li anna hadhihi dar la tas'u ma yurid ayyu'tiyahum. Karena sesungguhnya dunia ini tidak akan mampu untuk menampung banyaknya rahmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman itu. Makanya kalau orang-orang yang soleh, mereka itu lebih banyak memfokuskan amaliyahnya untuk kehidupan akhiratnya. Kalaupun Allah kasih dia di dunia, mereka terima, dan ini hanya bagian sedikit dari anugerah Allah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, Allah sudah firmankan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu dijadikan oleh Allah lebih baik. Namun dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita berbuat kebaikan yang semestinya hasil itu akan sempurna untuk diberikan oleh Allah kepada kita di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah, inilah yang menjadi motivasi bagi ahlul ma'rifah untuk mereka banyak mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, man sarrathu hasanah, siapa orang yang mempermudah langkahnya menuju kebaikan, mempermudah keinginannya untuk berbuat baik, entah itu membantu orang, atau entah itu meringankan kesulitan orang, ataukah itu menuntut ilmu agama, ataukah itu berzikir dimanapun kita. Man sarrathu hasanah, siapa di antara kita yang ingin mempermudah diri kita untuk melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, wasa'athu sayyi'ah, dan mereka memperkecil waktunya untuk melakukan dosa dan maksiat, mereka menutup keinginannya untuk berbuat dosa, mereka menutup keinginannya untuk menggunjing, caci maki dan sebagainya, ketahuilah kata Nabi, fahuwa mu'min, itulah yang sejatinya orang-orang yang beriman. Jadi jamaah rahimakumullah, cara kita untuk melihat diri kita ini masuk dalam kategori mukmin apa tidak, ketika kita mempermudah diri kita untuk berbuat baik dan melarang diri kita dari sesuatu yang salah, maka itulah ciri terbaik daripada orang yang beriman. Makanya jamaah rahimakumullah, beruntung kita, Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita untuk hadir dalam kajian agama. Beruntung kita, Allah gerakkan kita termasuk bagian dari orang yang selalu mengkaji ilmu agama. Meskipun hujan, tapi alhamdulillah kita gerakkan kita punya batin, kita gerakkan diri kita untuk berbuat baik di jalan Allah. Karena apa kata Imam Ahmad bin Athaillah dalam kalam hikmah yang lain, idza aradta an ta'rifa qadaruka indallah fa'rif aina yuqim. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, idza aradta an ta'rif qadaruka indallah, apabila engkau ingin tahu tentang bagaimana posisimu di sisi Allah, fa'rif,
maka ketahuilah aina yuqim, lihatlah di mana Allah menempatkan kamu. Ketika kita ingin bertanya, di mana posisi saya pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita tanyakan kepada orang, cukup lihat pada diri kita, di mana Allah menempatkan kita saat ini. Inilah posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau pelungguh sami menempatkan posisi atin teniki lek dalam kebagusan, jiwa pelungguh sami ini untuk mengkaji ilmu agama, batin kita ini selalu dalam keadaan kondisi mengingat kepadanya, maka ketahuilah saat itu Allah cinta kepada kita. Dan ketika pelungguh sami berada dalam satu majlis kebaikan, disitulah kebaikan kita di sisi Allah. Tapi wal iyazubillah, jangan sampai kita ini tergerak kepada sesuatu yang dosa dan maksiat, hingga menjadikan kita di sisi Allah itu semakin jauh dari Allah dengan sebab perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi hidup ini sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang berbuat taat itu pasti bahagia. Itu saja. Lamun taat li Allah Ta'ala, hidup kita pasti bahagia. Tapi ketika kita banyak berbuat dosa itu tidak nyaman Bapak Ibu. Ketika kita berbuat salah, berbuat maksiat, arak pelungguh berbuat dosa ingin ditahu sama orang? Tidak ada, nggih? Tidak ada orang berbuat maksiat kemudian kepingin diketahui bahwa saya ahli maksiat, tidak. Karena maksiat itu sempit sekali hidupnya. Sama dengan ketika kita ingin bahagia, ya Allah, jamaah sekalian, kunci bahagia hidup itu dua sebenarnya, kata Imam Ibnul Qayyim. Apa? Yang pertama tahu diri, yang kedua tahu batas. Kita mesti tahu diri, siapa kita ini, di mana kita ini, untuk apa kita ini. Bahkan dari setiap amaliyah yang kita lakukan ini, apa sih kebaikan dari amal saya? Kita mesti tahu diri. Hidup ni kita nyodok legomen Allah Ta'ala Bapak Ibu. Sebentar saja. Dan yang kedua, kalau kita sudah tahu diri, kita mesti tahu batas. Kita ini hamba. Batasan hamba itu seperti apa? Batasan hamba itu bagaimana? Batasan hamba itu harus kayak gimana? Maka ketika yang dua ini mesti ada pada diri kita, kebahagiaan itu pasti ada Bapak Ibu. Karena mohon maaf, kalau kita mau bahagia baik di dunia maupun di akhirat, itu sederhana baginda Nabi ajarkan kita. Nikmatilah kondisi kita saat itu, nikmati, jangan cari kurangnya. Contoh, enggak nak arak lek waktu kelemak mesa Ambon lepak kanca air putih. Beli hujan mai rasa nggih. Masya Allah, Ambon lepak terus air anget, arak teh, beli hujan, nikmat Bu? Nikmat. Namun apa yang sering membuat gelisah ketika kenikmatan itu ada pada diri kita? Karena di saat kita menikmati pemberian Allah yang ada hari itu, yang ada dalam pikiran kita sesuatu yang belum ada. Wahara Ambon kencet teh, dendek pikiran kupi sinde arak. Oh, Ambon doang kencet teh, nih coba lamun arak kopi jak sirimai. Itulah yang menjadikan kita manusia ini susah terus. Nikmat yang ada dari Allah tidak pernah ada kelihatan nikmat
karena kita tak pernah menikmati pemberian Allah saat itu. Coba kita belajar bersyukur, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah malam ini Bapak Ibu, meskipun kita berpakaian sederhana, bahkan ada yang datang ke majelis ini dengan jalan kaki, alhamdulillah dia nikmati itu. Hingga senang bahagia, wajah-wajah pelungguh, insya Allah wajah ahli syurga semua ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Daripada ketika kita menggerakkan kaki kita, menggerakkan badan ini kepada suatu tempat yang butuh uang banyak. Dan belum tentu kita bahagia, belum tentu kita juga senang di situ. Cuma senangnya pas ketika berada di tempat itu saja, namun pas ketika keluar, sering berombok masalah malik. Nah sehingga baginda Nabi ajarkan kepada kita, belajar menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat itu. Nikmatilah proses yang ada pada hidup kita. Jangan terlalu melihat sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Ini yang sering menjadikan kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tapi yang terserina kurus oleh alhamdulillah. Ndaka kurus senina ke lagu cekat meriap, alhamdulillah. Syukuri, dek lamun beli gamis dek mahal lalu kecil ukurannya. Kalaupun Allah berikan kita istri gembrot, mau beli dream senina. Syukur, alhamdulillah, nikmati. Ya, kan dua tapi yang Allah Ta'ala, Allah kasih kita istri plus sprint bed. Nikmati. Jadi jangan melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang. Inilah yang menyebabkan kita jarang bersyukur. Nah jamaah rahimakumullah, hingga beliau katakan, li'anna hadhihi dar la tas'u ma yurid ayyu'tiyahum. Karena kalau Allah akan berikan kebahagiaan itu seutuhnya kepada orang beriman di dunia, dunia ini enggak akan sanggup memikul kebahagiaan dan ganjaran kebaikan dari Allah itu. Dan mampu dunia niki. Makanya Allah siapin kehidupan akhirat. Dunia ini tidak akan sanggup mengemban daripada sekian banyak rahmat Allah yang sempurna, karena dunia ini tidak kekal. Yang kekal itu akhirat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di dunia ini semuanya binasa. Wa yabqa, yang kekal itu adalah dia. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang kekal. Dan kehidupan yang kekal pada diri kita adalah akhirat. Ya Allah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita berpikir tentang kehidupan ini, makanya dunia ini tidak sanggup. Kalaupun keburukan-keburukan kita ini Allah nampakkan di bumi ini, dan kalau kita dengar teriakan daripada bumi ini, betapa takutnya kita manusia. Karena ibadah kita tidak menjadi jaminan kalau kita ini termasuk bagian daripada kekasih Allah. Tidak dijamin oleh Allah. Namun oleh sebab itu, dari sini beliau ajarkan kepada kita, oh, yang kita butuh itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Yang kita butuh pengakuan dari Allah, jangan pengakuan dari manusia. Makanya wajar, karena memang hidup ini nggak pernah stabil.
Tidak selamanya kita ini selalu bahagia saja. Selalu bergandengan, Allah udah siapin kesusahannya. Dan tidak selama hidup ini susah saja. Allah udah siapkan kesenangan kepada kita. Dan tidak selamanya dunia ini adalah sengsara saja. Allah sudah siapin sesuatu yang lebih baik. Hanya saja ini dijadikan oleh Allah sebagai jalan untuk kita ingat bahwa kita ini butuh Allah. Kita ini butuh Allah. Coba kalau kita kaji, kita pikirkan jamaah rahimakumullah tentang diri kita sendiri. Sebenarnya diri ini rindu dengan Allah. Jiwa kita udah banyak lelah dengan hidup kita nih. Terkadang kita manusia ini pernah berada pada titik frustasi. Lelah dengan kondisi kita, betul? Betul, Ibu? Karena jiwa ini sadar, dunia ini bukan milik saya, tapi milik Allah. Dan ketika saya ingin dunia ini ada pada diri saya, maka yang harus saya lakukan adalah dekat sama yang memiliki dunia. Ini Allah nih. Sekarang kita Bapak Ibu coba dikaji, dimaknai apa kalimat yang ini. Coba diresapi. Pernah tidak kita merindukan Allah dalam kesendirian kita? Pernah kita katakan, ya Allah, aku rindu padamu ya Allah. Pernah? Tidak apa. Kita susah iya, mengeluh silahkan, manusiawi. Merasa susah memang, karena kita manusia. Merasa capek dengan kondisi hidup. Merasa letih dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Akui semuanya. Namun ingat, ketika kita sudah akui semuanya, aku capek, aku lelah, hatiku udah ngerasa ngeluh, jiwaku udah ngerasa capek, wah lelah terbolak balik pikiran nih. Namun ketika semuanya sudah kita sampaikan, maka satu, masukkan dia ke dalam relung hati kita. Tapi aku punya Allah. Aku capek memang. Aku lelah memang. Aku susah memang. Utang banyak memang. Kreditan macet memang. Ketika semuanya sudah habis kita sebut, maka masukkan satu. Masukkan namanya dalam hati kita. Allah. 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 Coba Bapak Ibu pejamkan mata, sebut Allah. Dengan sendirinya tiba-tiba kita menggelengkan kepala. Kenapa? Kita sadar, inilah saya dengan segala kelemahan saya, namun saya yakin ada Allah yang membantu saya. Bapak Ibu yakin dengan pertolongan Allah? Yakin dengan pertolongan Allah? Kepingin kita berhaji namun belum juga dinasibkan sama Allah, tapi apa yakin Bapak Ibu sama Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baca bareng-bareng. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sekali lagi.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah yang bisa ngerubah, Allah yang bisa ngatasin, Allah yang bisa ngelurusin, Allah yang bisa ngebantuin, kun fayakun. Dengan kun fayakun ya Allah, tidak ada yang tidak bisa, hanya saja hati kita ini terlalu kecil untuk bisa memasukkan kemahabesaran Allah dalam diri kita. Maka caranya bagaimana? Enggak apa-apa ibu, ngeluh sama Allah. Enggak apa-apa kita ngerasa capek. Tapi ketika semuanya sudah kita sampaikan, maka masukkan namanya di hati kita. Kerasa bahwa Allah menolong kita. Inilah bahasa rindu sesungguhnya kita kepada Allah. Sebenarnya jiwa kita ini sering merintih untuk ingin didekatkan kepada Allah. Cuma jasmani ini yang masih belum mau untuk merapatkan dirinya ke Allah. Ini yang badan yang kasar ini Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya kita rindu sama Allah. Coba di tengah malam Bapak Ibu katakan saja dengan bahasa kita, aku rindu ya Allah. Aku rindu ya Allah. Akan tiba-tiba menetes air mata kita di tengah keheningan malam. Kenapa? Kerasa bahwa Allah memeluk kita. Namun biasanya kita mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biasanya kita ini merasa rindu sama Allah itu pas ketika kita dirundung masalah. Dikala kita penuh dengan cobaan hidup, kita katakan, aku rindu ya Allah. Bahkan berani kita katakan, ambil aku ya Allah. Padahal bahasa kerinduan kepada Allah tidak murni daripada hati kita. Sesungguhnya kita tak pernah rindu dengan Allah, tapi karena masalah kita rindu sama Allah karena butuh solusi. Bukan dengan sebab keikhlasan di dalam hati kita. Makanya jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah gelar Khalil. Karena dari semua aspek pada diri Nabi Ibrahim, udah enggak ada celah Nabi Ibrahim sama Allah. Sebentar lagi kan kurban ya. Arak siap kurban le niki berapa? Insya Allah lagu di mana arak? Wah, insya Allah apa nih? Insya Allah mudah-mudahan nggih. Nabi Ibrahim dari semua segi beliau bergelar Khalilullah sampai malaikat Jibril cemburu. Apa kata Jibril ke Allah? Ya Rabb, kayaknya belum layak kalau Ibrahim itu menjadi Khalilullah. Kata Allah cuman satu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jibril, aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Diamlah Jibril. Kata Allah, Jibril, kalau kau tidak percaya tentang gelar yang aku sematkan pada Ibrahim, coba kau uji Ibrahim itu. Hingga Jibril alaihissalam turun ke bumi dan bilang ke Ibrahim, dia rubah diri menjadi orang tua, laki-laki tua. Nabi Ibrahim terkenal dengan beliau seorang penggembala. Apa kata Jibril? Ibrahim, aku ini orang tua Ibrahim. Aku ini enggak mampu Ibrahim. Tolong bantu aku Ibrahim. Berikan aku unta yang sedang engkau pelihara Ibrahim untuk jadi jaminan hidupku bersama anak-anakku. Apa kata Ibrahim? Pak, kalau memang bapak butuh makan dan minum dan butuh biaya hidup, di situ
Banyak sekian ratus unta yang ada di sana. Ambil berapapun yang Bapak mau, pulang bawa 100. Coba Bapak Ibu. Tidak ada ku pakai bayar Ibrahim. Enggak perlu bayar. Itu nikmat dari Allah dan titipan Allah. Kalau Bapak mau, bawa pulang 100 ekor unta. Itu harap mana? Lamun harap misal berdua bembe seket ibu. Bani de berebeng jok purus masjid 10. Hah? Wah masih berhitung-hitung. Padahal dia berdua baik kepelit. Baru sekedar contoh andin lamun berdua seket. Apalagi tentu arak yang kan di arak baik ragu-ragu. Jawab baik timan seket bapak. Kan dia narak. Nah ini kita urusan untuk agama meskipun tidak ada kita udah pelit apalagi ada. Apa kata Jibril? Wah Ibrahim ini luar biasa. Ibrahim, semudah itukah engkau dengan nikmat Allah? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saudaraku, jangankan unta, jangankan kambing, kalaupun aku punya anak, bila perlu anakku, aku serahkan kepada Allah, kalaupun Allah mau. Nah, ini kata Nabi Ibrahim saat beliau belum punya anak. Karena 80 tahun usia Ibrahim baru diberikan seorang putra oleh Allah, baru 10 tahun. Bayangkan. Udah tua usia Ibrahim alaihissalam. Hingga Ibrahim katakan, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta, kalaupun aku punya seorang anak dan Allah mau, anakku kukorbankan kepada Allah. Wah hebat kata Jibril. Nah sekian lama Ibrahim menunggu seorang putra. Walamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah berusia balik, beranjak remaja, sedang gagah-gagahnya, barulah Allah tagih apa yang disampaikan Ibrahim sebelumnya. Kalaupun aku punya anak, Allah mau, anakku aku korbankan. Nah ditagih sama Allah. Ibrahim, mana yang katamu dulu kau ingin korbankan anakmu? Astagfirullah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak sadar bahwa beliau pernah mengucap suatu kalimat, kalaupun aku punya anak. Nah sebegitu karena apa jamaah rahimakumullah? Karena Ibrahim fokusnya ke Allah. Hingga dari doa Ibrahim hingga akhir zaman, dari zuriyah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan keturunan yang saleh. Nah, apa sih prinsipnya Nabi Ibrahim itu? Nah, dalam kajian ini kita bahas. Insya Allah ada 3 prinsip Nabi Ibrahim dalam hidupnya, hingga Allah cinta kepada beliau, dan sampai hari kemudian zuriyahnya Nabi Ibrahim adalah bagian dari orang-orang yang saleh. Untuk kita bisa belajar melalui prinsipnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana zalamna anfusana تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا
لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kembali, jadi Nabi Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah karena variabel yang ada dalam hatinya Ibrahim itu adalah lebih mengacu kepada hari kemudian. Oh, karena dunia ini adalah sesaat saja, yang diharapkan adalah kasih sayang Allah. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim itu beliau tidak akan makan dan minum sebelum mengajak 100 orang temannya makan. Sarapan, dia cari 100 orang untuk menemani beliau sarapan. Berarti 100 orang tempat dia bersodakoh dalam sekali makan saja. Kira-kira kita bisa begitu enggak Bapak Ibu? Nah, insyaallah ndek bawah nih jangan. Nggih. Apalagi lamun pejangan mai la ilaha illallah. Jangankan dengan mentoak tabain deh nara-ara basa-basa. Nah, Nabi Ibrahim beliau tidak mau makan sebelum mengundang 100 orang untuk ikut makan bersamanya. Nah, jadi apa yang menjadi motivasi kuat pada diri beliau ada 3. Yang pertama, beliau selalu katakan dalam sehabis munajat beliau kepada Allah, yang pertama, la ahadun arhamu bi mir rabbi. Tidak ada satupun orang yang lebih mencintaiku daripada Tuhanku. Coba kalau kita pikir Bapak Ibu, siapa yang lebih cinta sama kita melebihi kasih sayangnya Allah kepada kita? Orang tua? Belum tentu. Saudara? Apalagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mau taat, mau maksiat, mau jadi orang soleh, mau jadi orang brutal, selama masih hidup, Allah tetap kasih kita nikmat dan Allah tunggu jalan taubat kita untuk kembali kepadanya. Dan Allah tidak pernah menyebut kita menjadi pelaku maksiat. Hanya saja kita yang sering menghakimi saudara kita dengan bahasa kita hingga menganggap orang adalah ahli maksiat dan kita adalah ahli taat. Na'udzubillah. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Yang pertama Nabi Ibrahim selalu sebutkan di akhir permohonannya kepada Allah. Coba Bapak Ibu masukkan di hati kita, katakan pada diri kita dan pada Allah, la ahadun arhamu bi mir rabbi. Tidak ada satupun yang lebih mencintaiku melebihi kasih sayang Allah kepadaku. Ya Allah, kalau kita sholat subuh jamaah, berapa jam sholat subuh kita? Pira jam sembahyang subuh? Jam ketuaan kan? Ya Allah, hanya hitungan menit saja, enggak sampai 1 jam kita ibadah ke Allah. Namun dari satu rizki yang Allah turunkan kepada kita tidak ada habis-habisnya rizki kita dari Allah. Bahkan kita punya usaha pun juga usaha dari peninggalan orang tua kita yang Allah berikan turunkan kepada kita pula. Kurang baik apa Allah sama kita? Makanya Allah selalu katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaupun mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat, kata Allah. Coba Bapak Ibu ikuti, la ahadud
arhamu bi mir rabbi, tidak ada satupun yang lebih mencintaiku melebihi kasih sayang Allah kepadaku. Ya Allah, coba renungkan bahasa ini. Ya Allah, belum pantas. Ya Allah, saya Engkau kasih nikmat yang sebegitu banyak, namun banyak yang tak bisa saya syukuri. Coba jamaah, kita hari ini cuman malam ini doang kita ngaji, mungkin dalam hari Jumat ini dari pagi kan kita fokus kerja, nuntut ilmunya, mungkin malam ini lema Malik sampai Sabtu berikutnya, dan mungkin ada juga jadwal tuan guru yang lain pada kesempatan yang lain. Itu pun kalau kita melihat dari kebutuhan rohani kita, kalau kita bandingkan dengan kebutuhan jasmani, kalau kita bandingkan dengan kebutuhan jasmani, gimana kalau kita makan sekali seminggu? Masih hidup? Hei, sekali seminggu udah berkelor. Sakit apa pelot? Coba gitu. Sekarang hati kita, ruh kita, cuman sekali seminggu diisi, masih bisa impaskah? Masih bisa paskah dengan kondisi dunia yang tiap hari kita berkecimpung dengan dunianya kita, kesibukannya kita? Belum lagi kalaupun sekali sebulan, kalaupun sekali setahun, kalaupun mau ngaji juga, na'udzubillah. Ya Allah, coba ulangi, la ahadun arhamu bi mir rabbi, tidak ada satupun yang mencintaiku melebihi kasih sayang Allah kepadaku. Ya Allah, dengan kalimat ini bisa, astagfirullah, bisa menetes air mata kita Bapak Ibu. Kita punya saudara, hanya dengan satu masalah kita jauh dengan saudara kita. Kita dengan bos, hanya dengan satu masalah kita jauh dengan bos kita. Sekarang kalau dengan Allah, udah berapa masalah yang kita buat? Udah berapa dosa yang kita lakukan? Berapa kezoliman yang sudah kita perbuat dalam hidup? Namun Allah selalu tidak pernah berhenti. Allah turunin rahmat. Allah tunggu kesadaran kita untuk balik kepadanya. Ini konsep yang ditanamkan Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun yang lebih mencintaiku melebihi kasih sayang Allah kepadaku. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru minallah. Apa maknanya? Tidak ada satupun yang tahu tentang isi hati saya kecuali pengetahuan Allah. Apa yang ada di dalam isi hati Bapak Ibu saya tidak tahu, dan apa yang ada di hati saya Bapak Ibu pula tidak tahu. Tapi Allah tahu isi hati kita. Ketika kita datang dengan saudara, dia lihat kita murung, sedih. Mungkin saudara hanya sekedar bilang, apa kesedihanmu dek? Bisakah saya memberikan solusi? Ketika dia memberikan solusi, dia pun punya masalah yang dia belum tentu bisa mensolusikan masalahnya sendiri. Pelunggu nanya sama Tuan Guru, Tuan Guru, mohon doa, saya punya masalah. Pelunggu dikasih doa, Tuan Gurunya juga banyak masalah.
Ya Tuan Guru juga manusia. Tapi kepada siapa kita mengadu? Allah. Nah, yang kedua nih. Bila perlu Bapak Ibu apalin, kalaupun tidak menggunakan bahasa Arabnya, dengan bahasa Indonesianya, sebut di tengah malam. Tiba-tiba merinding, kerasa kalau Allah memeluk kita. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru minallah. Tidak ada satupun yang tahu tentang isi hati saya kecuali Allah. Betul? Ya Allah. Ketika kita sakit datang ke dokter, apa kalimat pertama dari dokter? Apanya yang sakit? Betul? Berarti dokter tidak tahu kalau kita sakit apa kalau tidak dikasih tahu. Kita punya kendaraan rusak, masuk ke bengkel. Apa yang ditanya tukang bengkel? Apanya yang rusak? Karena tukang bengkel pun tidak akan tahu apa yang diperbaiki kalau tidak dikasih tahu. Tapi kalau ke Allah, apa Allah nanya apa masalah kita? Apa Allah nanya apa kesulitan kita? Makanya Ibrahim katakan, tidak ada satupun yang tahu tentang isi hati saya kecuali pengetahuan Allah. Meskipun kita tersenyum hadir malam ini di majelis kajian ilmu ini, siapa yang tahu kalau hati kita menjerit karena kita punya masalah? Kecuali Allah. Ya Allah. Maka siapa yang menolong kita? Allah. Makanya tetap amalin. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. 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 Kenapa bi rahmatika astaghith itu digandeng dengan asma Ya Hayyu Ya Qayyum? Pertama, Ya Hayyu Ya Qayyum itu untuk ngebersihin segala sesuatu yang masih menempel, melekatnya kuat di dalam mata batin kita. Misalkan kalaupun kita mau nyuci sesuatu yang sulit untuk bisa dibersihkan, maka di tempat-tempat yang susah dibersihin, itu dibersihin dengan asma Ya Hayyu Ya Qayyum itu. Makanya orang-orang yang salik, yang ingin wusul kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum itu tidak pernah lepas tiap hari, tiap malam pada diri mereka. Ketika mereka ingin menikmati ibadahnya, bi rahmatika astaghis, dengan berkat rahmatmu ya Allah, tolong aku ya Rabb, bantu aku ya Allah. Apal niki? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. 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 Inilah pengamalan daripada kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya bagi kita, udah enggak ada kemampuan apa-apa bagi kita kecuali Allah saja. Makanya bi rahmatika, dengan berkat rahmatmu ya Allah, astaghis, tolong aku ya Allah.
La ahadun a'lamu bihammi aktsaru minallah. Tidak ada satupun yang tahu tentang isi hati saya kecuali Allah. Nah, nanti kita coba masukkan ke hati kita. Yang ketiga, la ahadun aqdaru ala rab'id durri illallah. Tidak ada satupun yang mampu mengangkat kesulitan dan beban hidupku kecuali Allah. Ya Allah, tidak ada satupun yang mampu melepaskan aku dari beban kesulitan hidupku kecuali Allah. Ayo kita baca yang tiga ini Bapak Ibu. Coba pegang dada kita, ayo fokus. Connecting ke hati kita ke Allah. Sambung diri kita ke Allah sambil kita munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Tidak ada satupun yang lebih mencintaiku melebihi kasih sayang Allah kepadaku. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru minallah. Tidak ada satupun yang tahu tentang isi hatiku kecuali Allah. La ahadun aqdaru ala raf'i ad-durri illallah. Tidak ada satupun yang mampu mengangkat kesulitan hidupku kecuali Allah. Tidak ada satupun yang mencintaiku melebihi kasih sayang Allah. Tidak ada satupun yang tahu tentang isi hatiku kecuali Allah. Tidak ada satupun yang mampu mengangkat kesulitanku kecuali Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Pelong rasanya Bung ya? Hah? Ya Allah. Coba nanti di tengah malam Bapak Ibu coba sampaikan ini ke Allah, utarakan ke Allah. Inilah diskusi kita berdua dengan Allah sebagaimana Ibrahim berdiskusi tentang dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan cahaya ilmu, cahaya iman. Allah bimbing kita menjadi hamba yang istiqamah. Allah bimbing kita dengan ilmu yang barakah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته